Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aisyah Putri Firdaus, Fikri Muhammad Fatin, Hana Kurnia, Hani Khairunisa, dan Siti Nurul Hidayah akan membahas tentang akhlak berpakaian. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu pertama, apa itu berpakaian menurut Islam? Kedua, berpakaian sesuai syariat Islam beserta tujuannya. Yang ketiga, ada berpakaian menurut Islam. Selanjutnya, 1. Apa itu berpakaian menurut Islam? Pakaian adalah sesuatu yang dipakai berupa baju, celana, jilbab, dan sebagainya. Pakaian disebut juga dengan busana. Pakaian merupakan produk budaya. Setiap tempat memiliki tradisi dan kebudayaannya berbeda dalam berpakaian. Tradisi dan kebudayaan dalam berpakaian tersebut tidak akan bermasalah selama tidak melanggar syariat Islam telah mengatur prinsip-prinsip dalam berpakaian. Berpakaian Islami berarti memakai atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Prinsip pokok berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Laki-laki dan perempuan muslim atau muslimah wajib menutup aurat mereka. Selain prinsip pokok dalam menutup aurat tersebut, Islam juga mengajarkan adab dan keindahan atau kelayakan. Dalam urusan berpakaian atau berbusana, Islam tidak menentukan model pakaian yang harus digunakan oleh seorang laki-laki atau perempuan. Yang paling penting adalah bersih dan menutupi semua yang telah ditetapkan sebagai aurat. Oke, di sini saya pertama-tama Fikri Muhammad Fatin akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya ialah berpakaian sesuai dengan syariat Islam beserta tujuannya. Perlu diketahui bahwa menurut kepatutan agama, cara berpakaian itu mengarah kepada keperluan menutup aurat sesuai dengan ketentuan syara dengan tujuan beribadah. Sedangkan menurut kepatutan adat, cara berpakaian yaitu menggunakan pakaian yang sesuai dengan mode atau batasan ukuran berpakaian yang berlaku dalam suatu wilayah hukum adat tertentu. Terdapat beberapa syarat berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya yang pertama yaitu menutup aurat dan menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan syariat. Supaya kita tahu bahwa aurat pada laki-laki ialah daripada pusar sampai dengan lutut, sedangkan aurat pada wanita ialah seluruh bagian tubuhnya kecuali telapak tangan, wajah, dan telapak kaki. Selanjutnya ialah tidak tembus pandang dan tidak ketat. Hal ini perlu diperhatikan karena sebagaimana kita tahu bahwa hal tersebut dapat memancing sebuah nafsu ataupun ketertarikan yang berlebihan, terutama antar lawan jenis. Selanjutnya ialah tidak menumbuhkan sifat ria. Supaya kita tahu bahwa pakaian tidak sepatutnya dijadikan sebagai suatu alat untuk menyombongkan diri, karena sesungguhnya balik lagi bahwa tujuan berpakaian itu ialah yang utama menutup aurat. Selanjutnya ialah wanita tidak menyerupai laki-laki ataupun sebaliknya, laki-laki tidak menyerupai pakaian perempuan. Karena kenapa? Pakaian ialah yang menunjukkan jati diri seseorang. Maka jika seorang laki-laki memakai pakaian seorang perempuan, menurut saya itu adalah sesuatu yang kurang baik, menyalahi kodrat seperti itu. Selanjutnya ialah menutup tubuh bagian atas dengan tudung kepala atau jilbab. Hal ini terutama pada kaum muslimah. Selanjutnya ialah memakai busana, tidak memakai pakaian orang kafir ataupun orang fasik. Terutama hal ini menyangkut kepada fashion yang terus berkembang hingga saat ini, yang makin banyak model-model yang notabene sedikit bahannya gitu. Tidak menutup keseluruhan bagian tubuh. Lalu selanjutnya ialah memakai busana untuk menutupi aurat, bukan untuk mencari popularitas. Selanjutnya ialah memilih warna yang sesuai, sepadan, dan tidak terlalu mencolok.
Selanjutnya ialah bagi laki-laki dilarang memakai emas ataupun sutra, karena hal itu dilarang baik dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ialah selalu dahulukan sisi sebelah kanan di saat kita akan memakai suatu pakaian, apakah itu dari sarung tangan ataupun sepatu dan sebagainya. Yang selanjutnya ialah berdoa. Berdoa dalam artian bahwa kita mensyukuri kita akan menggunakan pakaian itu dengan selayaknya berkat ridho Allah, berkat rahmat Allah, sehingga pakaian tersebut dapat menjadikan tujuannya tercapai, yaitu dengan menutupi auratnya tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan. Syariat Islam telah menetapkan bahwa kaum muslimin laki-laki maupun perempuan tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, baik dalam ibadah, ikut merayakan hari raya, dan berpakaian khas mereka. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 16, ketika menanggalkan pakaian, lafadzkanlah pujian kepada Allah yang mengaruniakan pakaian ini untuk menutupi auratku dan dapat mengindahkan diri dalam kehidupanku, dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Sebagai seorang muslim, sewajarnya memakai pakaian yang sesuai dengan tuntutan dan tuntunan agama, karena sesungguhnya pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah cerminan kepribadian seorang muslim yang sebenarnya. Adapun tujuan berpakaian menurut Islam yaitu yang pertama, menutup aurat berdasarkan Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Yang kedua, untuk memelihara diri dari panas dan bahaya lainnya, Quran Surat An-Nahl ayat 81. Yang ketiga, menghindari godaan setan, Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Yang keempat, dikenal sebagai muslimah dan terhindar dari gangguan, Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Yang kelima, untuk memperoleh ridho Allah. Yang keenam, untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan serta makhluk lain. Dan yang terakhir, beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Batasan aurat pada perempuan dan laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 berfirman mengenai kewajiban menutup aurat bagi wanita muslimah dan laki-laki muslim. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya atau aurat kecuali yang biasa nampak daripadanya. Selanjutnya yaitu batasan aurat perempuan. Batasan aurat perempuan yaitu mulai dari seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Batasan dari aurat wanita atau perempuan ini sangatlah penting untuk tidak terlihat. Bahkan Nabi Muhammad mengingatkan agar telapak bawah kaki tertutup auratnya. Ibnu Qasim Al-Ghazi berkata, aurat itu wajib ditutup dari pandangan manusia ketika berada bukan hanya di dalam sholat, namun juga di luar sholat. Juga aurat tersebut ditutup ketika bersendirian kecuali jika dalam keadaan mandi. Batasan aurat laki-laki. Dari hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lutut, sehingga sudah jelas laki-laki muslim harus menjaga pakaiannya agar menutupi daerah pusar hingga lutut. Cara agar aurat tidak terlihat yaitu dengan tidak mengenakan celana pendek yang membuat paha terlihat. Alasannya, paha bagi laki-laki merupakan aurat karena berada di antara pusar dan lutut. Selain dengan mengenakan pakaian yang menutup aurat, laki-laki ternyata juga perlu untuk memakai pakaian yang longgar dan menghindari pakaian yang ketat. Hal ini seperti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya,
"Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian yang indah untuk perhiasan. Sedangkan jika bertemu dengan lawan jenis, maka sebaiknya tak hanya menutup aurat dari pusar hingga lutut saja, namun tetap berpakaian yang sopan dan baik. Hal ini harus dilakukan agar tidak mengundang syahwat, serta sebaiknya jangan mengenakan pakaian yang mencolok dengan tujuan sengaja untuk menarik perhatian lawan jenis." Sekian penjelasan tentang akhlak berpakaian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.